Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Alavia dengan NIM 105421107017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis dan pemeriksaan fisik ginekologi. Tadi Ibu dengan Ibu siapa? Rizka. Ibu Rizka berapa umurnya? 25 tahun. Ibu apa keluhan tak, Bu? Keputihan. Oh, ini Bu keputihan tak berwarna kuning atau putih, Bu? Kuning. Kuning, Di. Ada kita rasa gatal, Ibu? Ada. Ada, Di. Ini Bu keputihan tak bau, Ki? Tidak. Tidak bau, Di. Ini Bu kental keputihannya? Kental. Kental, Di. Ini Bu berapa anak tak? 2. 2, Di. Ini Bu keputihan baru kita alami atau sering atau pernah nih Bu? Iya. Baru Bu, Di. Kemudian ini Bu selama berhubungan dengan suami Bu apakah pernah keluar darah Bu? Tidak ada. Tidak ada Bu, Di. Bagaimana haid Bu? Teratur Bu? Teratur. Teratur, Di. Terus Ibu gangguan kencing tak Bu sama buang air besar tak pernah terganggu Bu? Tidak ada. Tidak ada Bu, Di. Ibu pernah ada riwayat menggunakan KB Bu? Tidak ada. Tidak ada Bu, Di. Jadi Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi kepada Ibu, di mana itu untuk memeriksa organ kewanitaannya Ibu dengan cara memasukkan alat ke kemaluannya Ibu dan mulut rahim. Mungkin di sini pemeriksaannya tidak sakit Ibu, tapi mungkin Ibu akan merasa kurang nyaman karena saya akan melakukan memasukkan alat di bagian kewanitaannya Ibu, Bu. Tapi di sini saya akan melakukannya secara hati-hati dan secara profesional Ibu, Di. Apakah Ibu bersedia? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ginekologi pada genitalia wanita, di mana tujuannya itu untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ginekologi wanita. Jadi alat dan bahan dari pemeriksaan ini yaitu ada meja periksa ginekologi, ada cairan antiseptik, ada kapas steril, ada kapas lidi, ada sarung tangan, ada apron, ada handuk kering, kemudian ada lubrikan gel, kemudian ada lampu sorot, dan ada spekulum dan nampan. Kemudian ada meja instrumen, kaca objek, kursi pemeriksa, dan air keran dan sabun. Jadi langkah-langkah pemeriksaannya itu yang pertama ada info konsen, di mana kita jelaskan kepada pasien jenis pemeriksaan, tujuan, dan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Kemudian informasikan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan tidak menyebabkan nyeri, namun pasien mungkin akan merasa sedikit kurang nyaman. Kemudian persiapkan alat dan bahan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian kita minta pasien untuk mengosongkan kandung kencingnya terlebih dahulu atau kandung kemihnya. Kemudian kita minta pasien untuk melepaskan celana dan berbaring di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi. Selanjutnya menyalakan lampu sorot dan diarahkan ke arah genitalia. Kemudian kita pemeriksa mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Kemudian kita sentuh paha sebelah dalam terlebih dahulu sebelum menyentuh daerah genitalia Ibu. Kemudian perhatikan labianya, klitoris, dan perineum, apakah terdapat jaringan parut, lesi, atau inflamasi, dan juga retakan kulit. Kemudian kita pisahkan labia majora dan dengan 2 jari memeriksa labia minora, klitoris, mulut uretra, dan mulut vagina. Kemudian kita palpasi labia minora apakah terdapat benjolan cairan, ulkus, dan fistula. Kemudian rasakan apakah ada ketidakberaturan atau benjolan, apakah ada bagian yang terasa nyeri juga, seperti itu. Kemudian periksa kelenjar skena juga untuk melihat
adanya keputihan dan nyeri. Dengan telapak tangan menghadap ke atas, dimasukkan ke jari telunjuk ke dalam vagina, lalu dengan lembut mendorong ke atas mengenai uretra dan menekan kelenjar pada kedua sisi, kemudian langsung ke uretra. Kemudian periksa kelenjar Bartholin untuk melihat apakah ada cairan dan nyeri. Kemudian kita masukkan jari telunjuk ke dalam vagina di sisi bawah mulut vagina dan meraba dasar masing-masing labia majora dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian kita mempalpasi setiap sisi untuk mencari apakah ada benjolan atau nyeri. Kemudian kita minta ibu untuk mengejan ketika menahan labia dalam posisi terbuka. Kemudian periksa apakah terdapat benjolan pada dinding anterior atau posterior vagina. Selanjutnya ada pemeriksaan in speculo, di mana itu kita pasang spekulum cocor bebek dan sesuaikan sehingga seluruh leher rahim dapat terlihat. Spekulum cocor bebek difiksasi pada posisi terbuka sehingga pandangan di leher rahim dapat terjaga selama pemeriksaan. Kemudian kita bersihkan lendir dan getah vagina apabila menghalangi pandangan ke leher rahim. Kemudian periksa leher rahim apakah ada kecurigaan kanker leher rahim atau terdapat cervistis, ectopion, tumor ovula, naboti atau luka. Kemudian lepaskan spekulum dan letakkan ke dalam wadah berisi larutan klorin 0,5%. Kemudian pemeriksaan bimanual sendiri itu, kita periksa dalam posisi berdiri. Kemudian tangan kiri diletakkan di atas abdomen, kemudian masukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pemeriksa dan sudah diberi gel lubrikan ke dalam vagina. Kemudian nilai dinding vagina apakah teraba seperti massa atau ada infiltrasi massa. Dan kita nilai porsio seperti konsistensinya, ukurannya besar, ektopik, udah adanya massa, apakah ada nyeri, goyang porsio. Kemudian nilai korpus uretrinya itu konsistensinya, ukurannya, posisinya, adanya benjolan atau massa, apakah ada atau tidak. Kemudian nilai adneksia juga, apakah ada nyeri tekan seperti massa atau benjolan, tegang atau kaku. Kemudian pada penyakit radang panggul seperti perdarahan intraabdominal, intraabdomen. Kemudian nilai kapum 12 menonjol atau tidak, apakah ada cairan atau massa. Kemudian keluarkan jari tangan, jari tangan pemeriksa secara perlahan. Kemudian kita bersihkan kembali area vulva dengan kasa steril atau yang diberi antiseptik. Dan pemeriksa melakukan colok bubur dapat dilakukan pada pasien anak atau wanita yang belum menikah. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, kita lepas sarung tangan di dalam larutan klorin, kemudian minta pasien mengenakan kembali pakaian dalamnya dan komunikasikan yang hasil dari pemeriksaan yang didapatkan saat pemeriksa. Kemudian selanjutnya
kita catat nih catat hasil pemeriksaan dalam rekam medis pasien, dan jika diperlukan lakukan pemeriksaan penunjang atau rujukan. Kemudian beritahu pasien apabila diperlukan kunjungan selanjutnya. Kemudian setelah itu jika terdapat kelainan pada kulit atau mukosa, apakah misalnya hasil pemeriksaannya itu terdapat kelainan pada kulit atau mukosa, terdapat benjolankah atau perdarahan mungkin selain perdarahan menstruasi atau nyeri saat pemeriksaan, hal ini menunjukkan berarti adanya keadaan yang abnormalitas pada genitalia wanita. Mungkin cukup sekian dari pemeriksaan ginekologi pada wanita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.